para pembelajar. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Materi IPA di kelas 8 Kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. 2. Mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. 3. Mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, kira-kira apa yang terjadi? Ya, benar. Perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala terasa pusing. Mengapa ini bisa terjadi? Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Mari kita pelajari apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Adapun fungsi sistem pencernaan, yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. 2. Menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Fungsi yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Mari kita kupas secara tuntas organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Ada gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lalu lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian, lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian, kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Kerongkongan berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim renin, enzim pepsin, dan HCl. Enzim-enzim tersebut menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung atau HCl dapat membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Lalu, makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ketiga bagian usus halus ini bekerja sama secara berurutan untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan di usus halus melibatkan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati untuk memecah makanan, serta penyerapan nutrisi melalui dinding usus yang sangat terspesialisasi. Lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau disebut dengan feses atau tinja. Lalu, sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. 3 organ pendukung pencernaan yang telah disebutkan sebelumnya. 1. Hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. 2. Kantung empedu. Kantung empedu berperan menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. 3. Pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Enzim yang terlibat yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Demikianlah sistem pencernaan yang telah dijelaskan. Banyak sekali bukan organ-organ yang terlibat?
Sistem pencernaan ini menjadi sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Selanjutnya, menjaga kesehatan sistem pencernaan, yaitu dengan cara 1. Makan makanan bergizi seimbang. 2. Hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. 3. Mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. 4. Minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Jadi, dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Oke para pembelajar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.